Kemudian mewujudkan peserta didik yang mampu meraih prestasi kejuaraan berjenjang tingkat kabupaten. Jadi terukur, ya terukur gitu ya. Tidak secara umum. Ya. Sebentar ibu, sebentar. Ya. Jadi istilahnya itu spesifik, kemudian mesyurat, terukur. Jadi orang umum gitu. Kalau terukur berarti ada berarti aku meningkatkan prestasi itu bulan-bulan setahun ke depan ini butuh AMN. Berarti kan janjinya melakukan usaha-usaha untuk bagaimana nge-push AM-nya itu asalnya sedang jadi baik, atau yang merah jadi kuning. Nah, itu kan jadi ada jelas dan terukur. Kemudian prestasi non akademik, ya, meningkatkan prestasi non akademik pada kejuaraan berjenjang, misalkan tingkat kabupaten minimal juara dan berarti kan jadinya nge-push, kenapa? Nge-push usaha untuk dia supaya itu kan sebagai penyemangat kita tuh, fisiknya ini prestasi kok, ya harusnya tahun ini ya meningkat prestasinya, sehingga ada usaha dari semua warga sekolah untuk mendukung supaya prestasi non akademik meningkat. Kalau kemarin mau lihat nomor berapa? Berapa? Nah aku nanti juara 1 atau 2 ya silat seperti itu ya, berprestasi. Jadi itu spesifik ya, kemudian terukur dan jelas kan ada time. Jadi penyusunannya itu pakai istilah SMART, spesifik, measurable, ada table, kemudian relevan, kemudian time bound. Berarti ada waktunya. Kita kan harus 1 tahun. Jadi 1 tahun ini harus punya prestasi ini loh, AM-nya harus meningkat sekian loh gitu. Kemudian berwawasan global. Nah, berwawasan global berarti apa? Mungkin mewujudkan support internet, misalkan mewujudkan peserta didik yang tinggi, berwawasan global gitu. Dan berdasarkan iman data. Itu ibu nanti bisa dan itu nanti diturunkan ke tujuannya. Kalau dia pakai karena terwujudnya, terpelaksananya, terciptanya gitu. Kalau isi pakai mewujudkan, mengoptimalkan, ya itu dia. Aku langsung ke komponen ketiga. Tadi malah misinya di tujuan maksudnya. Menekannya hasil A, gitu menekannya tadi siswa. Atau mungkin yang misi boleh agak umum, tidak apa-apa lah, nanti yang tujuannya yang spesifik. Yang lebih spesifik di tujuannya. Jadi yang di misi yang mewujudkan prestasi akademik dan non akademik. Nanti tujuannya terwujudnya ini. Berbeda pengorganisasian pembelajaran, di mana untuk tahun ini kelas 789 sudah melaksanakan kurikulum nasional gitu atau KSP. Kalau tahun kemarin kan ada kelas 9 yang ada kurikulum 13. Jadi semuanya melaksanakan, di mana nanti pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran seperti tadi Bu Maria sudah ngertikan, ada di Beskap itu nomor 31. Makanya saya sudah download nomor 32. Ya 32. Cuma kok nggak lengkap tuh ada download kemarin. Menurut CP-nya kasih nggak bisa diingatkan. Oh iya. Ini tekan rumah. Iya. Pekerjaan kantor habis. Iya. Nggak diingatkan. Nanti saya kasih. Iya, untuk CP di fase D juga semua kegiatan pembelajaran baik intra, ekstra maupun P5 yang berdasarkan karakter.
Terus mata pelajaran yang diajarkan terdiri dari 10 mata pelajaran ditambah dengan muatan lokal bahasa Jawa dan juga ada BK yang masuk kelasku. Ya, boleh. Jadi muatannya seperti ini, jadi mulai dari pendidikan agama sampai pelajaran seni dan prakarya, Bu. Di mana untuk seni dan prakaryanya dipilihkan yaitu untuk kelas memilih untuk kelas 7 itu seni tari dan seni rupa. Terus gini, saya lagi. Yang struktur kurikulum yang 36 per minggu itu untuk kelas 78. Kemudian mau masuk lagi yang untuk kelas 9 itu hanya 32. Ya, asumsinya kalau kelas 9 itu hanya 32 minggu Bapak Ibu. Oh, itu 2 minggu. Oh, iya. Kalau kelas 78 itu sudah 36. Nanti struktur kurikulumnya yang tampil ini juga Iya. tiga. Oh, Yang kelas 78 dan kelas 9. Oh, iya. Untuk kelas 7, 8, 9, kelas 7-nya seni rupanya untuk ya seni rupanya bagi 2, seni tari dan seni rupa. seni tari dan seni Oke. Untuk kelas 8-nya seni tari saja dan kelas 9-nya prakarya. Berarti ini yang seni rupa kan dua JP ya Bu ya? Iya. Kecuali satu JP untuk O ya? Ya, oke. Berarti ini seni rupa kelas 7 berarti kelas 7A sampai kelas 7. Yang Seni rupa kelas ada kan berapa siswa Mbak ini? Oke, 7A 7A sampai sini. Meningkat ya? Oke, alhamdulillah peningkatan terus sekarang. Nah, berarti seni rupa berarti nanti yang ngajar Pak Wawan, kelas 7 apa Pak? 17 ini. 17 berarti 7 DEFG. yang ngajar ini satu guru atau 2 guru Bu. 2 guru ya? Bu Silvi kelas apa Bu? Seni tari. ABC. Yang kelas 7 loh. Oke, sama Pak Wawan Bu, seni rupa. Berarti ABC seni tari. Oke, Kemudian yang Pak Wawan seni rupa. seni rupa kelas DEFG Pak. Oke, DEFG kelas. Oke. 4 kelas ya? Oke, 4 kelas. 4 kelas kali 3 sama O ya? Jadi berapa dari 4 kali 3? 7 Robert. Yang O berarti yang kelas 9 juga beliau ngajar ya? Kelas 9 bisa Jamnya berapa Pak? Per minggu jamnya berapa? Maksudnya keseluruhan itu berapa CP? Berapa? Bu, mau saya Pak Wawan ngajarnya 3 mapel Bu, coba campur ada seni rupa, bahasa Jawa dan IPS ya Pak. Di Dapodik tidak masalah. Sertifikasi Belum sertifikasi dulu. Oh belum Iya. sertifikasi. Aku mikir sertifikasi rasa aktif. Belum karena belum Bu. Tapi dapat NSI. Enggak. Oh ya. Yang masalah yang saya pikirkan kan jangan sampai Bapak Ibu guru jamnya tidak memenuhi kalau yang sertifikasi. Intinya untuk pelajaran seni dan prakarya. Sebenarnya seni itu kan sekolah harus menyediakan 6 mata seni ya. Seni rupa, seni tari, kemudian seni musik ya dan sebagainya. Tapi sekali lagi menyesuaikan kesiapan. Makanya saya kemarin pada waktu webinar dengan terus saya masuk di IPS atau mungkin Bapak Ibu yang IPS siapa? Pak Soekarno. Kemarin itu webinar di apa Forkot sih. Tidak. Itu kan ketuanya kan bilang sekolah itu harus menyediakan ini sesuai bakat tanah. Kalau sekolah tak dulu ya, ini ya. Ya, jadi tergantung kesiapan satuan pendidikan. Kalau memang punyanya 2 ya sudah. Yang penting bahwa CP itu dibangun dalam satu fase. Jika anak kelas 7 yang mendapatkan seni tari sampai kelas 9 tetap seni tari. Itu ya Bapak Ibu. Ya,
Berikutnya kokurikuler yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini menggunakan sistem blok di mana dilaksanakan pada bulan Agustus, blok 3 minggu gitu, 3 minggu dan juga di pertengahan Oktober, November. Terus juga itu proyek 1 2, yang proyek ketiga di minggu terakhir Januari dan Februari. Bentar Bu, pesan saya jangan lupa tadi struktur kurikulum yang kelas 7 8 begitu yang kelas 9. Yang kedua untuk jadwal P5 itu panjenengan berarti blok 3 minggu betul-betul. Saya nggak menyarankan ya kalau blok 3 minggu betul-betul. Kalau begini Bu, misalkan bulan Agustus supaya nggak terlalu bosan ya, dan ada yang bilang bahwa ini terlalu buru-buru nanti akhirnya Bapak Ibu itu malah kegiatannya itu sudah selesai jamnya aja gitu. Bagaimana kalau bloknya tetap blok tapi mingguannya itu ada di akhir bulan Agustus. Jadi tema pertama di bulan Agustus kan 120 itu ya, bulan Agustus di minggu terakhir, kemudian September minggu akhir, Oktober minggu akhir. Jadi anak juga tidak terlalu rentangnya panjang untuk hanya ini, ya. Kalau dengan harian itu saya juga tidak merekomendasikan. Karena apa? Karena P5 itu kan yang katanya walaupun sudah 3 tahun, saya percaya masih pelaksanaannya masih yang penting melaku, dan itu yang saya nggak setuju. Untuk tahun ini harus memang betul-betul sesuai panitia. Kalau yang 2 tahun kemarin harus coba dulu kan ya bisa. Udah nih. Kalaupun harian di setiap minggu yang ada beberapa dua hari, itu juga saya nggak merekomendasi. Karena apa? Karena biasanya P5 kan kegiatannya kan dilaksanakan oleh semua Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru di kelas itu semuanya berfungsi sebagai fasilitator. Fasilitator itu bagaimana? Ya, beliau memfasilitasi, ya beliau bisa sebagai pendamping, ya beliau sebagai pemantau, ya beliau sebagai intinya selalu bersama-sama dengan peserta didik. Kalau koordinator itu kan mengkoordinir semua fasilitator yang ada di kelas itu. Makanya saya menyarankan walaupun koordinator itu kan bisa di jamnya bisa digunakan untuk menambah jam sertifikasi ya, atau kelas wajib. Itu saya menyarankan sebagai wali kelas sebagai koordinator. Karena kalau wali kelas itu nanti beliau yang menginput nilainya juga ke nilai yang online itu. Nah, jadi dia selain mengkoordinir, jadi mengkoordinir begini Bapak Ibu. Misalkan begitu yang begitu tidak apa-apa. Kalau nanti terus kesalahan ngomong ada suhu ya. Seperti ini Bapak Ibu. Misalkan saya kasih lihat aja lah ya. Nanti biasanya bisa besok. Karena ini sudah P5. Jadi nanti di dalam merancang kegiatan P5 itu kan pertama kepala sekolah menyusun tim. Kemudian setelah tim yang kedua adalah menganalisis kesiapan. Nah, kesiapan satuan pendidikan. Makanya karena dia tadi sudah menyusun analisis karakteristik satuan pendidikan, dia ngerti, oh ternyata masalah air, oh ternyata ada konveksi. Oh berarti nanti P5-nya itu biar anak-anak itu tahu kondisi lingkungan sekitar, tidak tahu kondisi lingkungan orang lain. Jakarta apa itu yang ini kita itu supaya dia menunjukkan rasa cinta. Kemudian
pertanian. Pertanian berarti kalau di sini sampai mengolah misalkan kacang tanah menjadi kacang goreng, kacang penting atau kacang ini yang pasti ada kulitnya juga yang ada kulitnya kacang tuh juga kacang kulit gitu ya. Kan digoreng dengan pasir. Nah, itu berarti tentunya lihat dari sana kegiatannya Bu. Oke, kegiatan sing tidak sesuai dengan karakteristik satuan itu. Nah, ini coba ini biar saya lebih bisa saya tidak ini bisa sampai sini nggak? Bapak-bapak itu karena ini ya sosialisasi di mana-mana. Saya itu pointernya itu colokannya ke laptop itu hilang, jadi saya nggak bisa. Coba Bapak Ibu jadi setelah menganalisis kesiapan itu yang perlu jenengan di PP-nya ya panduan P5. Yang pertama adalah menentukan dimensinya. Jadi nanti kalau dengan buat kolom, kan itu kan saya ajukan untuk di populer itu dalam merumuskannya dari kolom. Jadi nomor 1 dimensi yang dikembangkan apa? Kira-kira anak-anak yang perlu kita kembangkan karakter dari dimensi perubahan dan Pancasila. Yang kedua, kemudian pelajaran menentukan elemen. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa beralat mulia, itu elemennya ada 5. Contohnya ada elemen pada diri, akhlak pada diri, akhlak pada agama, akhlak pada manusia, akhlak pada alam, kemudian akhlak pada alam juga satu, agama, manusia, bernegara. Itu berarti anak-anak di sini perlu dikembangkan yang elemen mana dari dimensi pertama. Nah, Bapak Ibu, capaian dari profil pelajar Pancasila itu yang mana Bapak Ibu?
Jadi kalau di dalam CP, capaian pembelajaran yang sudah disusun oleh pemerintah, ya, kompetensi yang kita tujukan di CP itu sudah terintegrasi, baik itu kompetensi pengetahuan, sikap maupun terapi. Nah sekarang kalau di profil pelajar Pancasila, sih dituju apa? Yang dituju tuh ini loh Bapak Ibu. Nah ini ya, jadi nih yang dituju fase D. Fase D, contohnya ini adalah capaian fase dimensi berkebinekaan global. Elemennya adalah mengenal dan menghargai budaya atas ini. Terus yang kita capai kalau fase D itu ini Bu, itu kan ada kolom fase D ya, itu loh, memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya. Itu yang jadi tercapai. Jadi misalkan kok dengan mengembangkan tema gaya hidup berkelanjutan, dimensi yang dikembangkan adalah berkebinekaan global dengan elemen itu, berarti jenengan nanti dalam kegiatannya itu yang dicapai adalah ini, mencapai ini masuk di itu dipredikati berkembang sesuai harapan. Jadi setiap kegiatan dari P5 yang kita kembangkan tadi, yang awal sikap ini Bapak, awal sikap ini. Iya bocah itu nanti kalau tema ini selesai, proyek ini selesai, P5 itu nanti kita dikemas dengan bentuk proyek kegiatannya bentuk proyek. Temanya itu kapale wadai. Wadai penumpangnya siapa? Penumpangnya ada dimensi yang mau kita tanamkan, kita gerakkan untuk dibawa ke tujuan itu. Jadi misalkan kok ini ya nanti kegiatannya jenengan harus semuanya berhubungan dengan ini, memahami perubahan budaya seiring waktu dan sesuai dengan konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Itu istilah indikator, indikator kompetensi yang mau dicapai. Yang kedua, menjelaskan dan mendatang identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Yang sangat sulit apa sih? Menyusun rubrik. Bukan jenengan nanti cuma lihat karyanya, warnanya sesuai, kemudian bernilai jual itu bukan. Tapi kegiatan itu mengawali. Kelihatannya kan nggak sulit, tak kasih yang kebinekaan global itu sulit. Maksudnya membantu itu sulit. Tapi yang jelas begini Bu, dari merancang rubrik yang digunakan, merancang rubrik yang akan digunakan sebagai acuan penilaian untuk menentukan pencapaian peserta didik. Jadi jenengan itu kalau mau mengembangkan misalkan kok kritis, dimensi kritis itu adalah membuat pertanyaan. Berarti panjenengan nanti merancang rubrik yang dengan membuat pertanyaan. Soalnya acuannya di indikator dari kompetensi segi. Ini yang satu bingung. Sebenarnya kalau tidak biasa memang jadinya aneh. Ini Bapak Ibu, ini kalau dimensi kritis ada sub-elemen mengajukan elemen adalah memperoleh dan memproses informasi dan data. Elemennya mengajukan. Nah yang kita capai itu yang mana? Ini indikator yang kita cari.
yang mengembangkan dimensi kritis dengan dengan elemen memperoleh dan memproses informasi berdasar dengan sub elemen mengajukan pertanyaan, maka indikator kompetensi yang dicapai adalah yang ada di fase D, yaitu apa? Mengajukan pertanyaan klarifikasi dan interpretasi informasi serta mencari tahu penyebab dan konsekuensinya dari ini yang kita breakdown nanti menjadi sebuah topik. Tidak harus sama persis dengan kalimatnya. Misalkan kok mengajukan pertanyaan, mungkin ada 3 atau 2 kriteria yang kita ambil. Apa? Mungkin mengajukan pertanyaan dalam bentuk klarifikasi itu bagaimana? Dengan itu tercapai atau tidak tercapai. Kemudian yang kedua, mungkin mengajukan pertanyaan untuk menginterpretasi informasi itu yang bagaimana, tercapai atau tidak tercapai. Yang ketiga, mungkin mengajukan pertanyaan dan konsekuensi dari informasi, dan kita mencari tahu penyebab dan itu yang kita amati terus. Tapi rubriknya tetap bisa dimodifikasi. Sing penting bocah kegiatan itu bisa mengajukan pertanyaan nanti indikator seperti ini. Itu kita kawal sampai selesai proyek tersebut. Oke Bapak Ibu. Jadi tidak menilai barangi, enggak. Bisa pertanyaan observasinya bisa observasi langsung, bisa pengamatan penilaian diri, bisa pengamatan antar teman. Misalkan kegiatan ini yang tidak saya aja, maksudnya yang ada di desain. Misalkan gaya hidup berkelanjutan, mencintai, itu kan ada 4 hal. Ada yang begini, kelima itu kan ada di kemarin ke sekolah yang lama itu Mas Pak Sata itu kan. Ada saya itu ada sekolah yang Mas dari saya pernah melakukan penelitian. Ini itu seperti COVID, itu seperti penelitian. Jenengan itu berarti memberikan sebuah variabel, memberikan sebuah perlakuan ke anak. Dan perlakuan itu berhasil atau tidak? Itu benar harus indikator supaya anak itu berhasil. Berhasil apa? Ngajak pertanyaan mau loh dimensinya dengan kompetensinya yang ada di alur matrik pada fase D. Bukan produknya, tapi seperti apa sih produknya sih? Bapak Ibu, terketuk gak sih hatinya dengan yang sertifikasi senang, untuk bayaran senang? Kerja dan formula itu isolat yang hati saya bisa. Saya ingatkan itu saja. Oh, coba repot. Kita itu diamanati negara, dibayar juta-jutaan supaya apa? Supaya jenengan itu marahin anak, mendidik anak supaya karakter ini loh anak itu paham. Gimana kok benar? Aku kok binanya kok aneh. Dua-duanya pokoknya seperti saya tujuan saya baik. Kadang saya sedih ya, jiwa saya itu memang suami saya orang wira swasta, tapi basicnya juga pendidik. Saya mungkin juga basic keluarga saya wira swasta, tapi saya basicnya juga pendidik. Jadi begini Bapak Ibu, seperti penelitian. Pernah saya itu waktu tesis S2 saya, kan S2-nya di UNES. UNES terkenal begitu loh ya, kalau saya tidak mengesampingkan PBL loh ya, tapi kan sudah terkenal. Ujian itu saya kan memang ada hubungannya penelitiannya dari lingkungan. Ya. Nah, itu ada satu hal yang saya amati, indikator dari anak itu mencintai lingkungan.
membawa botol setiap hari ke sekolah dengan tujuan supaya anak kalau minum itu tidak pakai plastik. Bayangkan di situ ada botol belanja. Setiap satu anak minimal satu kali jajan itu pakai satu plastik dan sedotan. Dia mau kalau di SMP saya ada 800 anak, berarti satu hari ada 800. Istilah satu tak ya, 800 plastik. Kalau satu minggu 8 kali mas kilo berapa? 800 kali 6 dapat 446 ya, 46.000 kata. Kalau satu bulan, kalau satu tahun kilo, sedangkan plastik itu hanya bisa dihancurkan di alam sekitar 150 tahun. Apa kita ini cucu kita nanti macul isinya nano plastik? Terus itu kan, itu percaya dia. Itu Prof. Moon, dosen sejarah. Ibu bisa 3 bulan mengubah karakter anak seperti itu? Apa mengubah sikap anak semudah membalikkan telapak tangan? Saya bilang itu, kan saya sudah ada indikator. Saya pakai lebih, karena di data saya dikatakan berhasil kalau sekian persen dari jumlah anak itu membawa botol setiap hari. Wajarnya itu sampai begini, mas terserah dosen pembimbingnya pilih. Loh, kalau saya dosen pembimbing yang menurut saya ya setuju dengan mahasiswa bimbingan saya. Hanya selesai beliau kemarin surat asal Ustaz Malu. Nah itu mosok proyek P5 3 hari. Apa bisa mengubah anak yang asalnya gak iso takon, iso menjadi lihe bertanya? Bisa itu? Bisa itu Bapak? Ya bisa. Makanya sampai dikasih 120 JP kurang lebih 1 tema. Terus lalu kegiatan itu dirancang, makanya toh Bapak Ibu, kalau P5 itu memang modul ajar sudah ready, sudah siap. Bukan kalau P5 modul ajarnya nyusul. Ada buat siapa? Buat, tapi ngomong, buat. Coba kalau sudah dirancang, jadi Bapak Ibu guru di kelas 7 misalnya, itu kan ada 10 Bapak Ibu guru yang disampaikan P5 ya. Yang 3 nanti atau mungkin kelas 7, kelas 8, 9 temanya kode, judulnya kode, tetapi harapannya kompetensi yang diarah tidak sama. Misalkan subelemen yang membuat pertanyaan untuk kelas 7, yang kelas 8 beda lagi, agak sulit itu ya. Kegiatannya yang beda, instrumennya, pengamatannya jadi beda. Sama boleh. Kelas 9 komplek lagi. Kalau di sini misalkan yang kritis, yang pertama itu membuat pertanyaan, mungkin di elemen mengidentifikasi kita bukan dulu. Kita masih sama-sama elemen memperoleh dan memproses informasi. Mungkin yang kelas 9 nanti juga lagi elemennya yang agak sulit lah. Atau kalau enggak ya elemennya kode, subelemennya sama, tapi indikatornya nanti lebih kompleks, rubriknya lebih kompleks. Jadi ya itu. Jadi kecepatan belajar anak kelas 7, 8, 9 itu beda. Wawasannya lebih banyak kelas 7, kelas 8 dan 9. Jadi ini dikawal terus. Jadi kalau misalkan kegiatannya seperti tadi lakukan, di alur temukan. Pertama itu fase dari kegiatan P5 itu kan temukan dulu. Jadi anak sebelum melakukan kegiatan membuat produk apa, itu harus menemukan sesuatu hal supaya dia itu terpatri. Oh, cinta lingkungan, pencemaran, udah kita kasih tayangan video mengenai kerusakan alam, mengenai
per minggu berapa? Ya satuannya pacar ya. Pacar itu satu untuk payment. Kalau blok berarti dicatat dapat 4 jam. Pajak dicatat di hari pertama ngajar di kelas 7A jam 1 jam. Rubriknya kan sudah ada, rubriknya sudah disiapkan. Oh aku ibu menyekan video soalnya hasilnya gampang di kelas 7A. Tapi video tentunya di saat mengamati juga anak-anak membaca catatan. Mungkin di bujator ini belum. Nanti terakhir mungkin dalam video 1 jam 40 detik. Nanti bisa jadi dicatat apa itu anak disuruh ada yang bertanya, ada yang menanggapi, itu dibuat rubrik pengamatan. Itu kan termasuk mengajukan pertanyaan. Oh anak bertanya, terus rubriknya disusun. Oh pertanyaannya sesuai konten. Satu tok mungkin sudah berbeda. Oh pertanyaan yang sesuai konten, kalimatnya baik. Oh berarti mulai berkembang sudah berkembang. Kemudian yang ini, oh pertanyaannya sesuai konten, kalimatnya baik, rumus misalkan, dan apalah. Oh berkembang sesuai hari apa. Terus yang keempat sangat berkembang. Itu dia tentukan. Mama itu jatuh. Setelah selesai pas kantor. Oh jam kedua saya sudah ini. Kan sudah ada JP-nya kan. Berarti jatuh harus selesai kan. Berarti jam kedua nanti anak-anak mungkin mengkomunikasikan. Jamin, Pak, Sawan, masuk. Nanti tetap jadi mengkomunikasikan. Di jadwalnya kan ada alurnya. Itu baru temukan. Ngomongin diskusi lagi. Ada rubriknya. Ya kalau yang kebanyakan mengajukan pertanyaan ini kita amati. Apakah anak-anak melatih anak-anak untuk mengajukan pertanyaan yang benar. Nanti kan Pak Sapuan kan di akhir harus memberi arahan. Jadi bukan memberi arahan pelajarannya, tapi memberikan arahan bagi anak untuk mengajukan pertanyaan yang baik. Terus jam ke mungkin jam ke 5, 6, 7, 8 agak panjang. Terus itu nanti anak-anak menyusun kegiatan wawancara. Kenapa pertanyaannya kan Bu? Menyusun tak lu? Menyusunnya angin, dipandu, didampingi, dimonitor, dipantau. Bagaimana anak-anak bisa membuat sebuah pertanyaan? Sebelum seperti itu masih ditemukan. Ada 3 kegiatan. Kemudian dari kedua mungkin formatif. Kemudian dari kedua 2 jam formatif. Kemudian jam ke 3, 4, 5, 6 mungkin nanti kegiatan wawancaranya langsung. Oh karena guru sulit mengamati penilaian antar teman. Penilaian di pertanyaan yang anak-anak kemarin susun itu digunakan. Si A mewawancarai B atau si A mewawancarai guru ini, mewawancarai ini, itu pun ada pertanyaan. Betul? Itu sampai KJP. Kan lama wawancara. Terus nanti selesai setelah diskusi menit, mungkin jam 7 lah. Hari kedua, hari ketiga, kita nanti selesainya lama. Kalau ada dimensi kritis atau dimensi lainnya hubungan dan bertakwa kepada mereka berakhlak, akhlak pada manusia, ya itu diamati juga. Jadi tidak seperti dari baru nanti merancang produk. Bayangkan itu merancang produk. Kita enggak, nak mau gawe iki lho, carane gawe itu enggak. Yang carane gawe itu anak nyusun sendiri. Kesiapan anak, kesiapan orang tua. Oh aku siapku dari ibu yang memaki pasti kuatnya kresek. Aku kan dari undang, oh kresek. Oh dari ibu kan omah botol lake, botol cemil lah. Aku mau buat apa? Itu dia merancang produk sendiri. Tidak itu arahan, kita hanya mengarahkan, membimbing.
berarti yang masuk gantian jamnya sopo. Baru nanti fase ke aksi. Terus gawe itu bisa rong dino. Gawe ini kene orang ning omah. Wis ora ben omah. Dia di sini. Anaknya sampai 3 hari sih nungguin bapak ibu di jam yang umroh itu. Seminggu kok bapak ibu. Nah itu masih seminggu. Oh, bagikan bisa dalam bentuk apa itu orasi, dalam bentuk pameran. Itu tidak, makanya waktunya dikasih waktu yang sama. Nah, sampai sini bapak ibu punya gambaran kira-kira? Ada sih, kebayangan. Jadi awak dewi ngajari karakter, bukan bodoh. Orang ngajari program. Oh, karakter yang dikembangkan itu kritis, kreatif, karakter kreatif. Dan indikator yang di sini itu hanya sebagai acuannya, Bapak. Boleh di-breakdown kalimatnya, boleh. Yang penting itu bocah nek bantai waktu dia itu bisa mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi, interpretasi, informasi dan ini capaian yang harus kita capai. Kalau di pelajaran itu TP-nya yang tercapai itu seperti ini. Ini TP-nya. Itu gimana? Bisa dibagi Bapak Ibu? Bisa. Itu yang saya harapkan itu yang kelima. Nanti jadi semua guru fasilitator. Nanti ada fasilitator yang diberi tanggung jawab membuat mobil sampai instrumen. Oh jadi mobil ya itu ya. Oke, mau dilanjut? Ini sudah. Hasilnya komputer bikin lagi ya. Ibu jangan tekan bapak tunggu di sana, ya. Santai mawon. Nanti di akhir saya kasih hadiah, saya nyanyi satu lagu bersama bapak ibu. Ya, terima kasih sahabat Ibu untuk kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan di SMP 2 Mayo. Seperti kita ketahui bahwa ada ekstrakurikuler wajib di mana ada pramuka yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Walaupun menurut Kemendikbudristek itu pramuka tidak diwajibkan ya Bu, itu kan menurut dari Kemendikbudristek, tetapi tetap kita adakan. Iya Ibu, jadi memang pramuka itu Bapak Ibu itu tidak wajib untuk anak sukarela. Tapi sekolah wajib menyediakan ekstra pramuka. Kalaupun sekolah itu membuat wajib monggo, karena semua sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Demikian juga dengan BHG. BHG itu sebenarnya sekarang tidak wajib. Tapi kalau dinyatakan anak-anak itu ternyata kalau nggak dikasih BHG, ngaji juga tahu kok. Diwajibkan di sekolah boleh. Untuk ekstranya ini untuk pramuka, BHG maupun UKIR untuk kelas 7 lebih banyak Bu. Jadi misalkan 1 bulannya 2 kali pertemuan, untuk kelas 8-nya hanya 1 kali, untuk kelas 9-nya hanya 1 kali. Ini berarti tetap ada. Walaupun di P5 sudah input 1 tema. P5 belum Bu. Kalau P5 kali ini harus. Belum. Kalau tahun ajaran baru salah satu tema ada. harus include UKIR. Makanya terangkan di depan. Alasannya kenapa kok include UKIR, karena sebenarnya UKIR itu sebenarnya mau dimasukkan ke dalam ulok, tapi ke dalam banyak hal akhirnya pengawas menyarankan untuk include di P5. Misalnya kearifan lokal. Cuma nanti P5-nya juga saya tidak terus harus menyediakan alat dok tidak Bapak Ibu. Itu kalau dok itu sekarang sudah tidak aslinya. Dok itu
biasanya untuk kepentingan pameran. Terus bagaimana kita kalau masih mengembangkan dok, maka produk ukir Indonesia akan kalah dengan produk Jepang, terutama Jepang. Jadi nanti ukirnya tidak ada dalam bentuk barang jadi, tidak harus, karena kita itu masih pendidikan dasar, bukan pendidikan kejuruan atau bukan perguruan tinggi. Nah, jadi mungkin ukirnya nanti motifnya yang perlu dilestarikan. Motif ukir Jepara modifikasi dengan florel atau dengan kaspa, itu kulit. Itu di kirimannya nanti. Kan malah panjang 120 cm kan? Nanti jadi anak-anak tuh biasanya temukan ya mungkin nayangnya video orang ukir zaman dulu, terus jenis-jenis ukir, hasil ukir itu yang pokoknya videonya yang menarik lah. Atau mungkin berkunjung ke pengrajin ukir, boleh tuh datang ke lima, boleh dana bosku ke lima tuh, boleh mengajak anak-anak ke produsen ukir, yang ukir loh, bukan yang sekarang kan banyak pengurusan itu yang tidak ukir, yang ukir itu bisa di pasar terbuka itu sehari baru selesai kalau berkunjung ke keluar itu. Itu nanti anak-anak diminta untuk mungkin kegiatannya adalah modifikasi motif ukir Jepara dengan florel atau kaspa, tidak harus jadi karena itu saran saya. Mungkin kalau orang yang sepuh itu mindsetnya melestarikan seni ukir Jepara itu sedok-dok itu saya akan keliru kalau masih sedok-dok. Nanti kalau di kejuruan mungkin dia di teknik desainnya pakai dengan teknologi komputer. Nanti kalau di perguruan tinggi mungkin sudah menciptakan mesinnya, teknologinya. Kalau di TikTok atau di YouTube kan banyak ya. Mungkin yang gue lihat tuh Cino, itu yang mungkin boleh dikembangkan di Jepara oleh anak-anak juga. Sehingga orang bosan, lalu kan saya ini kan betul-betul gampang. Masa kodok-kodok, suwi hasilnya kurang rapi, gitu. Kecuali kalau memang ada mungkin orang tuanya yang pengen seni ukir yang masih dok, bayar 3 miliar dolar, itu sesuai ya. Kalau apa orang juga tidak akan begini, orang sekaya apapun juga mestinya ya yang bagus, tetapi ya milih yang ekonomis juga gitu. Dan juga untuk istilah pilihannya tuh anak-anak tidak diwajibkan dari mereka memilih, boleh memilih salah satu, tidak diikuti pilihan juga boleh. Yang penting tadi yang ketiga diikuti. Untuk istilah pilihannya ada rebana, ada musik. Sebentar, pilihannya saya sarankan untuk yang bisa menyiapkan di jenjang keperluan berjenjang, misalkan O2SN itu apa saja, kemudian OSN, FNS 2N itu termasuk yang akademik misalkan OSN, ada rebana, seni musik, seni tari, bola basket, bola voli, pencak silat, kita sebagai sekolah seni Bu. Terus juga ada OSN IPA, matematika dan IPS. Iya, semikat ya. Berarti nanti dengan merumuskan kegiatannya, rekrutmennya seperti apa itu dijelaskan di sini Ibu. Sudah? Belum. Ya, itu karena semikat itu kan khusus ya. Iya, khusus ada kelasnya. Dijelaskan bagaimana rekrutmennya, kemudian bagaimana pelatihannya, gitu kan? Terus targetnya seperti apa. Terus juga ada sanggar kreativitas siswa, itu dari bahasa. Berikutnya untuk asesmen Bu, asesmen untuk penilaiannya keterampilan tujuan pembelajaran, kita menggunakan
penilaian masing-masing Bapak Guru dengan pertama KKTP dulu. KKTP-nya kita sepakati pakai interval untuk menentukan capaian. Saya tidak menyarankan panjenengan terus disepakati. KKTP itu tidak ada kesepakatan Bapak Ibu. Karena apa? Menyesuaikan TP-nya. TP-nya. Tapi jelas nanti pendekatan baik itu deskripsi kriteria, rubrik maupun interval nanti tetap dikonversi ke angka. Contohnya Bu kosong praktek interval Bu kan mestinya kan ya deskripsi kriteria atau rubrik. Misalkan saya kasih contoh. Oke. Jadi Bapak Ibu jangan nanti yang dituangkan di sana pelajaran yang begini. SMP Negeri 2 Mayong mengembangkan KKTP berdasarkan pendekatan deskripsi kriteria, kemudian rubrik dan interval persentase. Di tayangan itu. Jadi tidak ada pembatasan. Karena apa? Karena setiap kegiatan itu, setiap tujuan itu bisa saja KKTP-nya bisa memakai pendekatan deskripsi, bisa memakai pendekatan rubrik, bisa memakai pendekatan interval. Itu gitu. Ya, jadi hanya itu. Terus nanti itu KKTP-nya di mana? KKTP-nya nanti Ibu susun di modul ajar. Jadi modul ajar itu kan 3 komponen yang penting. 1 TP, 2 langkah-langkah, 3 aksesor. Nah di mana modul TP KKTP-nya itu ada di bawah TP. Jadi masing-masing TP ada KKTP. Contohnya begini Bu. Dulu kan datanya kan sudah ya ini ya. Kita pada waktu IHC IKN sudah. Ini mengatakan tidak kasih contoh. Ya tidak beriangan saja saya. Bapak nggak usah saya tampilkan ya apa-apa ya. Ini misalkan begini Bapak Ibu, kriteria ini seperti ini, seperti ada kegiatan di TP-nya. TP-nya ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya di Bapak Ibu, ini pakai deskripsi kriteria. Peserta didik mampu menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi, hasil pengamatan dan pengalaman secara jelas, laporan dan menjelaskan hubungan kausalitas yang logis sesuai dengan argumen yang logis sehingga dapat meyakinkan penjadi pembaca. Yang bahasa Indonesia, kalau ini kegiatannya dalam bentuk membuat laporan. Ini kan berarti kan bukan ulangan tertulis, membuat laporan. Nah, itu kriterianya misalkan ini pakai kriteria 1, laporan menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi yang 2, laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. 3, laporan menceritakan pengalaman secara jelas. 4, laporan menjelaskan hubungan kausalitas. Kausalitas apa sih Bapak Ibu bahasa Indonesia? Aku tidak kausalitas. Nah, yang logis bisa dengan argumen. Ada berapa kriteria yang kita nilai, yang mau kita amati? Ada 4. Kemudian nanti dikasih apa itu penilaiannya, tidak memadai atau memadai, gitu kan? Yang memadai dicetak. Oh laporannya menunjukkan kemampuan bisa, oh memadai. Laporannya menunjukkan hasil pengamatan, oh tidak memadai. Terus nanti disimpulkan di bawahnya. Peserta didik dianggap mencapai KKTP jika minimal 3 kriteria memadai. Kok dia mencapai 2 berarti dia tidak lolos KKTP.
Itu contohnya. Contoh lagi misalkan pakai rubrik. Rubrik berarti membuat apa yang mau dinilai di rubrik. Oh, isi laporan dan penulisannya. Kemudian membuat rubriknya. Oh, dikatakan baru berkembang jika layak. Itu yang menentukan bukan fungsi layak jika kemudian cakap, mahir seperti apa. Terus disimpulkan dikatakan mencapai KKT jika kedua kriteria di atas mencapai minimal tahap cakap. Apa gitu? Ya, boleh. Sudah Bu. Apa? Penilaian pembelajaran macam-macam dan lain-lain. Ya. Jadi seperti tadi Bu, kemudian sama seperti tadi buka KTP itu ada portofolio, penugasan, praktek, proyek, produk, tes tertulis dan tes lisan. Sedangkan untuk kriteria kenaikan kelas Bu, Nah itu anu ya Bu, itu berarti pendekatannya ya. hasil Sebenarnya penilaiannya kan formatif. informatif, sumatif, gitu. Penilaiannya sumatif, formatif dengan pendekatan produk. Untuk kriteria kenaikan kelas Bu, yang pertama mempunyai nilai sumatif semester ganjil dan genap semua mata pelajaran. Yang kedua mempunyai nilai ekstrakurikuler wajib minimal baik. Ini masih bisa dipakai untuk nilai ekstra wajibnya. Ekstra wajib tidak Bu, asal begini aja. Memiliki nilai ekstra minimal B. Jadi nggak kata wajibnya Wajib. Wajib kan tetap dengan nilainya kan B. Yang lainnya kan juga B. Ya sudah secara umum saja. Tidak, jadi kan wajibnya mau apa? B kan? minimal B. Yang tidak wajib B kan? Nah, itu dari ekstra minimal memiliki nilai baik. Berikutnya nomor 3, nilai sikap minimal baik. Terus juga kehadiran dalam 1 tahun minimal 85% dari hari efektif. Misalkan kita ambil 25 2 hari, berarti 37 hari tidak hadir Bu. Ya, begini Bu, sebenarnya di panduan PPK yang terbaru itu nanti di halaman itu tidak ada apa itu ketentuan mengenai kenaikan kelas. Kenaikan kelas tidak ada kriteria kenaikan, cuma mekanisme. Jadi di sini itu tapi mekanisme mereka boleh misalkan yang umum saja, misalkan mengikuti seluruh program dalam 1 tahun. Seluruh program itu apa yang melaksanakan ulangan formatif, sumatif, apa itu melaksanakan ekstra, melaksanakan P5. Itu kan program kita. Program kita itu kan melaksanakan sumatif dan formatif itu untuk yang intra, untuk populer itu berarti P5, untuk yang ekstra adalah kegiatan ekstra. Kemudian boleh yang tambah minimal kehadiran boleh. Kalau sikap itu kan di kurikulum kita sudah ada penilaian sikap. Kan penilaiannya ada di P5 di karakter. Karakternya adalah P5 adalah tidak usah ditentukan harus berkembang sesuai harapan. Berarti mengikuti seluruh program itu ya dalam tanda kutip mengikuti sumatif akhir tahun, mengikuti kegiatan P5, mengikuti kegiatan itu artinya kan mereka ada laporannya. Rapor itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa kalau dia punya rapor di situ kan ada nilai apa itu nilai mapel, ada nilai ekstra, kemudian ada nilai rapor, ada rapor minimal. Baru nanti nggak usah banyak-banyak lah, baru nanti kehadiran. Dan begini Bapak Ibu saya bacakan ini ya, di mana-mana itu bahkan waktu saya MKKS saya harus bertemu Pak Eko menceritakan bahwa ada kondisi anak yang ada beberapa guru yang tidak menginginkan dia naik kelas. Nah, jadi anak itu pernah punya kasus, saya tanya kasusnya sudah selesai belum? Sudah menerima? Sudah. Terus karena kasus itu dia jarang berangkat, malu gitu. Kemudian
eh, ikut tes formatif sumatif ada, ya sudah dinaikkan menjadi gitu. Karena gini Bapak Ibu, itu jelas dibantu. Orang ngomong gue ya, salah tak nolai. Ya, jadi begini, saya yang bisa menyimpulkan, tapi saya lebih senang saya baca karena ini agak urgen ya. Opsi tidak naik kelas harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan tujuan untuk membantu mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Hal ini dilakukan karena mengulang semua mapel dalam 1 tahun. Berarti kalau dia tidak nekat kan mengulang mapel dalam 1 tahun ya. Tidak membuat peserta didik memiliki kemampuan akademik yang setara dengan teman-temannya, bahkan lebih banyak. Ngulang itu belum tentu dia nanti mau kontak-kontaknya siapa. Bahkan mungkin saja bisa lupa. Peserta didik tersebut membutuhkan pendekatan atau strategi belajar yang berbeda, bantuan belajar yang lebih intensif dan waktu yang lebih panjang. Nah, sedangkan di kurikulum Merdeka itu capaiannya dalam 1 fase 3 tahun. Jadi misalkan ada KKTP yang tidak tercapai, ya diikuti di guru budaya yang sama di kelas selanjutnya. Apa gitu? Dalam kasus yang luar biasa, ini luar biasa, jika terdapat banyak mapel yang tidak tercapai, berarti tidak mencapai KKTP, tidak ada, oleh peserta didik atau terkait isu sikap dan karakter peserta didik, maka satuan pendidik dapat menetapkan tidak naik kelas. Namun keputusan ini sebaiknya dipertimbangkan dengan sangat hati-hati, mengingat dampaknya terhadap kondisi psikologis peserta didik. Dengan demikian, kebijakan tidak naik kelas adalah kebijakan yang tidak efisien. Peserta didik harus mengulang semua mapel untuk jangka waktu 1 tahun penuh, padahal mungkin bukan itu yang menjadi kebutuhan belajar peserta didik. Nah, ini dari alih. Karena begini Bapak Ibu, kok sampai itu ada lagi, gak usah tak berbaca ya. Kok misalkan anak itu ada boleh bahagia, bahagianya itu jelas alasannya. Apakah karena dia ketidakadilan itu karena membantu orang tuanya? Itu tetap dipertimbangkan naik kelas dengan catatan apa? Ya harus pendampingan selama di kelas itu. Atau kalau alasannya malas, itu pun dipertimbangkan naik kelas. Ada di sini. Dipertimbangkan naik kelas dengan pendampingan, dengan catatan. Sampai seperti itu ya untuk anak tidak ikhlas. Karena gini loh, karena kok bisa anak sampai tiba-tiba di akhir tahun itu kok sampai nggak masuk sekian. Kemana wahai bapak ibu guru BK? Kemana wahai wali kelasnya? Kemana apa yang dengan lakukan ibu guru, bapak guru, kok sampai anak-anak bijak-bijak tiba-tiba sampai absennya bolong-bolong kabeh? Itu kita yang disalahkan. Masih lebih kita tuh bayar negara ini harusnya ada 1-2 hari tidak masuk, kan langsung fisik dulu, fisik. Orang tuanya dilakukan pendekatan. Ya. Beda kalau nanti tak sanggup sekolah sekolah, nggak sanggup itu disarankan untuk pindah sekolah atau bekerja paket SNP, kerja paket. Karena ATS sudah cukup
ukurnya digoleki karo bupati. Disisir, saya termasuk yang dapat tugas kemarin nyisir anak tidak sekolah, Purwobondo, Batu Kali, ya Purwobondo, Batu Sendang. Sing gak sekolah nang sekolah yo nang, mengfoto sangu, ning kejar paket, ning PKBM apa itu ya, Purwobondo bersini dia, yang pikiran itu sekolah itu orang benar pesan kok sampai kono tidak dulu. Tidak kita orang naik, ini rak naik bisa rata-rata dia metu gitu ya. Jadi begini, jadi konsepnya di agama Islam itu memang dilakukan di kurikulum, ngajari adat tapi ilmu. Kelima itu kan ada ya, ketika Rasulullah diutus Allah itu yang ngajari adat sih, ya Pak Benar. Nanti ngajari sholat, zakat, puasa. Kita karena ini bukan dasar wajiban tersebut itu ya. Oke ya, jadi nanti kenaikan kelasnya yang umum saja, mengikuti seluruh program yang dilaksanakan sekolah dengan 1 tahun, kemudian ekstra mati gitu ya. Peserta itu bisa diurut termasuk proyek, termasuk PIB. Terus juga kriteria kenaikannya jadi sama ya Bu ya, untuk kelas 9 kan menyelesaikan seluruh program dengan nilai semester 1 sampai 6. Berikutnya. Kurikulum Merdeka ini. Kurikulum Merdeka ini. Terus adanya program inklusif ya Bu, karena program ini inklusi kemarin ada beberapa ditemukan anak-anak yang ternyata di kelas 7 belum bisa membaca dan berhitung dengan lancar. Maka program inklusi tersebut tidak hanya dibutuhkan bagi mereka yang berkebutuhan khusus ya Bu, seperti di SLB, tetapi kita juga membuka program tersebut terutama selama ini dibimbing oleh guru BK Putri Sato, itu sudah terlaksana dengan baik Bu selama ini. Saya lihat sendiri bahwa anak itu dari tidak bisa membaca sama sekali itu ada nih Bu ya, ada nilai kelas 9 itu sekarang ada naik. Terima kasih untuk kita tepuk tangan. Jadi boleh Ibu untuk membuka itu kelas khusus ya, Boleh, anak-anak yang memang perlu ya. Jadi ya. inklusi itu bukan hanya yang alumni itu enggak ya. Kalau seperti itu mungkin kita kerjasama dengan SLB. Yang inklusi di sekolah itu misalkan kalau memang ada anak yang kakinya cacat, tapi mungkin kecerdasannya kan ada. Terus kemudian seperti ini keterlambatan membaca. Berikutnya Bu. Penting 4 yaitu perencanaan pembelajaran. Ini ada 7 langkah menjadi fase dalam penyusunan ATP gitu, ATP. Nanti begini, perencanaan pembelajaran ada 2, ruang lingkup sekolah. Ruang lingkup sekolah itu nanti pelajarannya bagaimana merumuskan TP, kemudian membreakdown menjadi ATP, ATP dan mengalirkannya. Jadi jelaskan. Kemudian kedua, ruang lingkup kelas itu dalam bentuk modul aja. Nanti jadi yang A, ruang lingkup sekolah itu nanti pelajaran kasih contoh 1 mapel yang TP-nya bagaimana, kemudian TP-nya apa saja, kemudian mengalurkannya di kelas berapa dan kabel. Kemudian ruang lingkup kelas itu nanti contoh 1 modul aja. Yang usah ini nggak identifikasi, usah ya? Iya. Oke, aja. Iya, pembuatan. Iya. Siang. Sedangkan numerasinya kategorinya baik mengalami kenaikan.
Jadi yang menurun di literasinya. Terus kualitas pembelajaran kategorinya sedang tapi juga mengalami penurunan juga. Sedangkan karakter murid juga mengalami penurunan, iklim keamanan sekolah, kebinekaan, semuanya sedang mengalami kenaikan dari tahun 2023. Ada jadi ada yang benar ya? Oke. Oke. Intervensinya itu bisa di kegiatan pembelajaran atau di P5. Berarti menumbuhkan karakter apa nanti atau mungkin pelajaran pelajaran agama, tidak lanjutnya di pelajaran itu apa? Atau di P5 apa? Karakter yang depan itu apa? Misalnya di P5 kegiatan dilakukan Untuk yang kelima itu terus terang memang kemarin sudah dibagi dengan tim fasilitator, memang kita belum memasukkan untuk yang ukir Bu. Jadi untuk tema proyeknya kita kelas 7, 8, 9 menyeluruh sudah 7 tema. Cuma belum mengenal ke yang ukirnya ketinggalan, mohon maaf ya. Itu Bu, tema-tema itu di sisi maksudnya di tema itu ada kegiatan oke. Bukan hanya mungkin dalam 1 tahun itu ada 1 tema yang melakukan kegiatan yang ada kaitannya dengan kehidupan. Mungkin ini ya Bu. Temanya kan pertama nanti suara demokrasi Bu. Temanya kode tema P1, kegiatannya pesta demokrasi. Terus yang kedua bangunan jiwa dan raganya, kode tema P2 senam kreasi, dan untuk kelas 9 anti bullying. Terus gaya hidup berkelanjutan itu kode tema P3. Lalu kewirausahaan kode tema 4. Kode tema 5 Bhinneka Tunggal Ika Festival Budaya Nusantara. Tema 56 rekayasa dan teknologi. Dan mungkin tema 7 ini Bu, kearifan lokal, ini nanti proses pembuatan gerabah dari tanah liat dengan teknik dan pembuatannya. Mungkin bisa gitu. Itu nanti Gitu. tidak hanya gerabah, Gitu. ada Lumayan gitu. gerabah dengan modifikasi ukir motif Jepang. Gitu. Lumayan Bu, itu untuk proyek tema 5-nya. Tema 7. Bu ini jadi tadi yang di bab 4 perencanaan pembelajaran, nanti yang ruang lingkup sekolah kelas itu nanti Oke. Untuk modulnya sudah ada, cuma belum bisa dibayangkan. Saya meminta contohnya dari ATP dan modul belajar matematika. Terus ini Bu, Gitu. rapor pendidikan yang menjadi dasar dan analisis adalah rapor pendidikan hasil asesmen 2003, tapi yang rilis di 2004. Oh, nggak gitu. Enggak tahu. Terus langsung Bu Widi yang di bab 4 ya, itu diwalik di judulnya evaluasi pendampingan dan pengembangan profesi. Evaluasinya di A. Oh, nggak. Ini kan masih yang lama, aturan yang lama. Pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Itu nanti diganti evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional. Catat. Oke. Bu Silvi di sana. Bagaimana? Evaluasi dulu. Evaluasi, pendampingan dan pengembangan profesional. Ini sudah saya lihat. Evaluasi, pendampingan dan profesional.
Evaluasi dari dampak Evaluasi kapriman yang PowerPoint kapriman. Ya maksudnya ini tadi tayangan saya kebalik dia dulu. dari tahun dulu. Evaluasi dulu gitu. Itu nih, isinya sudah saya lihat ya. Oke. Berikutnya penutup. Oke. Kemudian lampirannya nanti mobil, Oke. SK, tim pengembang, Oke. kalender pendidikan lagi OTW ini Bu. Sudah jadi Bu. Sudah jadi Sudah ya. rilis ya. Sudah rilis ya. Dari sudah rilis. Sudah ya. Sudah. Kemudian contoh alur, contoh modul ajar, nanti semua modul ajar Bapak Ibu guru. Semua. Ya, Oke. semua tapi dalam bentuk link. Oke. Oke. Jadi saya nanti tinggal lihat kalau mau lihat. Link ya. Oke. Jadi tidak usah apa bentuk file. Ya, Tapi link ya. jadi Bapak Ibu setelah dengan bisa masuk ke link sekolah. Nanti kan kalau belajarnya juga masuk ke link saya, drive saya kan. Yang apa itu drive yang pernah saya berikan di sekolah. Hanya mau belajar apa Belajar sama proyek sama tadi proyek. Terus alur PP-nya. Alurnya. Sebelum ditutup saya punya beberapa pertanyaan boleh gitu. Terima kasih Ibu. Untuk proyek tadi terima kasih atas penjelasan penjelasannya. Terutama saya mengingatkan Ibu saya sendiri juga sudah sebagai pengajar proyek di kelas 78 dan ini kan nanti sebagai fasilitator semuanya kan juga fasilitator gitu. Cuman kalau di data proyek itu selama ini kok di Dapoding saya belum menemukan bahwa itu maksudnya ke masuk masuk ke BLJP belum tahu ya Pak, selama ini kita belum tahu ya. Coba dilihat nanti operatornya. Ya operatornya kelihatan belum ada. Jadi bisa dihargai 2 JP 1 kelas, maksimal itu 6 JP. Nah itu yang belum. Terus yang kedua untuk nanti yang pelaksanaan nanti yang blok tadi ya Bu. Jadi dilaksanakan di akhir bulan macam ini. Berarti kan mohon untuk Bapak dan Ibu koordinator dan fasilitator untuk modul proyeknya nanti kita pelaksanaannya di akhir bulan. Awalnya nanti akhir bulan Juli, misalkan kita awali akhir bulan Juli, bulan Agustus, dan seterusnya. Jadi tidak seperti yang kemarin saya blokkan di satu bulan full di bulan Juli dan Agustus. Terus Bu Widi nanti ada ya monggo. Bulan, misalnya kan akhir Juli, akhir Agustus, akhir September. Nah kita kan kemarin sudah rapat untuk diterapkan di semester awal itu 2 tema. Nah nanti kan ada yang dapat di akhir Desember, apakah itu di Januari bulan tema kelimanya di akhir Desember. Untuk yang kedua pertanyaannya, misalnya kelas 7-8 itu kan jamnya memang full, jadi banyak dibandingkan jam di kelas 9. Kalau misalkan karena nanti kan ada ujian kan, jadi kan dia jamnya maju gitu ya. Nah, apakah kalau misalkan kelas 7, 8, 9, kelas 7, 8 itu kan 3 minggu direncanakan, apakah kelas 9 itu temanya itu juga kurang dari 3 minggu? Iya, jelas berkurang. Kan 32 kali berapa? Kalau P5 itu satu minggunya kan 36 ya. Nah 30 kalau 178 dan nanti 32 kali 10 berarti 1 tahun hanya 320 JP. Iya begitu dari kelas 9 gitu ya. Terus harapan saya kalau libur itu ya libur aja di GP5 masa akhir libur. Ya mesti dia kan ada di libur ya libur masa anaknya kan di rumah gitu ya. Kemudian
harapan saya panjenengan sebelum P5 dilaksanakan betul-betul timnya betul-betul duduk bareng supaya modul ajarnya itu bisa terbentuk dengan sangat baik modul ajarnya, sehingga tidak ada pada waktu pelaksanaan UPI harus ada saling silang pendapat. Oh enggak perlu, karena sudah ada modul ajar, sehingga enak. Oh ini masuk ini, oh ini nanti jam saya masuk pas ini kegiatan seperti itu gitu. Makanya modul ajar harus siap dengan rubriknya, ya, dan semua pemilihan itu ada semua pada tempatnya. Dan diharapkan masing-masing rubrik itu kriterianya mengikuti kriteria yang ada di BESKAP. Ya, jadi sudah mulai berkembang suara dan begitu. Ada lagi ditanyakan? Oke Bu. Untuk pembelajaran kan kita ada supervisi gitu dari kepala sekolah. Nah kalau untuk tema itu kan proyek itu kita yang nulis siapa? Ini contohnya tadi ya Bu ya. Mungkin ada rubrik itu kan dari jenengan kan juga kita belajar banyak karena selama ini kan memang kita kurang belajarnya gitu. Ternyata sampai ini kan kita tadi Bu terus terang kita menilai anak di proses pembuatan produk. Kalau produknya awet mesti bisa awet. Itu terus lagi Bu kan Pak. Iya. Ternyata kan ada rubrik itu lah. Itu yang visi untuk Bapak Ibu yang ngajar proyek itu sih. Ya kepala sekolah. Tapi kepala sekolah kan bisa dibaca dengan Indonesia. Tidak semua. Selama ini belum jalan tuh. Ya besok sekali-sekali. Ya. 2 tahun belum saya lakukan. Besok sekali-sekali saya mau lihat yang modul ajarnya. Bukan untuk menilai ya, untuk diskusi. Baik diskusi, baik kita untuk perbaikan, mencari formula yang betul-betul ideal. Gitu. Jadi kadang-kadang saya nggak punya ide, dia punya ide bagus loh. Ya. Dengan ngobrol itu keluar ide. Kalau nggak ngobrol berubah, tambah lagi untuk tadi tema P5 sudah disebutkan oleh rekan-rekan ya Bu. Ternyata kan tadi masih belum kena di analisis konteks di SMP Negeri 2 ya. Contohnya kewirausahaan. Kuis kemarin rencananya mau membuat apa Bu dari bahan apa kewirausahaan untuk anak-anak? Bahan-bahan yang diambil dari kita Tigres itu. Iya. Kalau lingkungan sekitar berarti kan Tapi sudah bisa ya, sudah masuk ke analisis konteksnya. Sudah mengakomodir dari karakteristik kalau Monggo Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu yang lain. Monggo. Biar lebih jelas kalau ada pemarikan ya Bu. Ya monggo Pak. Anak-anak ya. Ada yang ditanyakan buat saya. Ada kesempatan gimana Nggak usah malu-malu, nggak usah takut sama Bapak Ibu guru. Sudah saja nggak apa-apa. Tadi kan ada P5 yang harus diturunkan ke 3 ya. Kalau suara demokrasi itu menurutkannya gimana? suara demokrasi harus terus. Misalkan pemilihan legislatif modal atau disiplin positif. Disiplin positif itu kan membuat sebuah peraturan yang mereka dari tingkat pimpinan siswa-siswi yang berpendapat kita hanya mengarang. Atau mungkin kegiatan misalkan kalau sekolah itu ada tim basket atau tim voli, terus membuat struktur organisasi di voli seperti itu. Oke, yang namanya demokrasi itu intinya bagaimana anak-anak itu belajar bermusyawarah, berpendapat, dan membuat sebuah pilihan. Itu Bapak, inputnya itu. Ya, tadi kan apa namanya tema P5 harus tidak harus disebutkan satu tema. Jadi kan yang inilah yang tema yang ada relevansinya. Misalkan di kearifan lokal. Pokoknya 3 1 tahun ada 1 tema yang input
konfirmasi untuk seperti yang setema dengan yang ditanyakan Bu Catur, yaitu suara demokrasi. Nah ini kalau realnya itu yang pertama siswa kita kasih materi, diantaranya tadi menyusun pertanyaan, ya. Nah kemudian setelah itu anak beri tugas atau diberi wewenang untuk mengungkit sejarah atau menulis sejarah tentang demokrasi di desanya masing-masing. Nah misalnya dari petinggi itu dulu gimana? Itu kan ya misalkan kan ada terus menurut jenengan kalau dia membuat sebuah narasi ya, membuat sebuah tulisan mengenai demokrasi di sana, itu kira-kira kalau elemen sub-elemen yang dikembangkan dari dimensi kritis adalah membuat pertanyaan, kira-kira jenengan yang mau pilih apa nih Pak? Kalau kita menilainya ya dari segi isinya, artinya kita kan memberikan pembelajaran pada anak hasil bahwa anak mampu menggali sejarah demokrasi di wilayah. Bukan isinya, yang dipilih adalah bagaimana anak itu melakukan wawancara, gitu kan? Terus pendapat anak di tulisan itu bukan isi tulisannya masalah. Jadi bagaimana anak itu melakukan menggali sebuah sebuah pengetahuan, itu kan bisa berupa membuat wawancara, gitu. Kemudian itu bisa menelaah sebuah berita, gitu Pak. Jadi menelaah berarti ya, anak itu berarti bisa mampu menelaah sesuai konten, kemudian jadi intinya yang ada di elemen yang dikembangkan penilaian itu. Terus karena itu kan wawancara, karena dia bisa terus dia kan usul kan orang nggak bisa anak langsung kayak aku dengan kasus-kasus ini, tetap dia usul, ternyata dikumpulkan wawancaranya aku ngomong, karena kita melatih karakter dia untuk ide dalam melakukan penelitian, kan enggak? Oh ya, dengan kompetensi itu loh Pak, kompetensi dari di fase D dari sub elemen yang kita kembangkan. Berarti kita lebih mengutamakan proses, artinya anak pada saat itu proses bukan produk. Produk itu hanya alat fisiknya. Kalau dia sudah melakukan itu mindset yang memang harus diubah. Ini Pak di sini Pak, di mana Mas? Karena tadi penanaman karakter kritis ya berarti dia dari proses yang kreatif udah dia bukan kreatif, berarti kita kan kita amati kreatifnya gimana, kritisnya kayak apa, gitu Pak. Alam pada alam itu kayak apa, gitu Pak. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Ada, ya Pak Supa. Apakah dalam hal ini kemudian sekolah boleh mengangkat kembali untuk menjadi wajib atau harus mengikuti yang tidak wajib? Kemudian kalau kita yang sudah berjalan kemarin ya jauh, entah itu yang ada di sini itu kebiasaannya ini kalau ngono yo dilakukan soalnya jadi standar soalnya jadi standar jadi kita tuh untuk mengadakan perubahan itu sulit untuk keluar dari untuk move on sulit kayak calon di pacaran kayak move on ya seperti tadi gambarannya kayak demokrasi harus berkata tapi karena memang itu bukan kreatif dengan kita lakukan itu hanya kita
boleh di apa itu dijadikan kegiatan memang boleh, tapi tetap harapannya dilakukan. Kalau filter itu tidak terus kegiatannya filter toh kan ada latihan temu kan misalkan apa di mana nanti anak-anak dibawa ke apa itu ini kan mau pilkada ke PPS, KPPS, macam di sana itu kan apa pengalaman yang dulu itu kan butuh waktu sehari kan kalau keluar dan bingung sing kelas butuh yang KPPS ini, sing kelas butuh KPPS ini tidak bisa satu bisa kalau orang malah dari bisa malah dibuang, kalau kan sekolah yang KPPS itu kan di situ ada kegiatan apa mendengarkan penjelasan cerita mewawancarai itu kan bisa. Tidak tiba-tiba justru kuping ketok 16. Nah, di situ nanti yang merumuskan siapa yang menjadi calon apa itu ketua OSIS-nya, terus apa juru kampanyenya ada Pak, itu yang merumuskan anak semua. Itu. Nanti eksplorasinya seperti itu. Nanti yang aksinya nanti kita ke kalau ini kembali ke ekstra, kalau tadi ada 3 wajib itu sebenarnya saya merasakan kalau jadi siswa itu beban sekali kalau ketika harus mengikuti tiga-tiganya wajib. Kelas 7, 8, 9 harus diikuti. Kelas 7 tiga-tiganya ikuti semua. Sementara kita punya ekstra yang lain yang juga perlu dikembangkan. Nah, ketika sudah mengikuti 3 ini, 3 hari di sekolah, terus yang lain saya melihat untuk potensi mengikuti mengembangkan siswa yang ekstra yang lain itu apakah boleh untuk siswa ini misalnya karena sekarang ini wajib misalnya yang pramuka itu yang BRI untuk kelas berapa yang mungkin untuk kelas 2 apakah seperti itu? Teknisnya saya serahkan ke sekolah lewat diskusi, lewat apa itu bersama dengan bapak ibu guru yang lain ngobrol-ngobrol di sana baiknya seperti apa. Yang penting adalah kesiapan peserta didik dan satuan. Yang jelas di PPA-nya ekstrakurikuler adalah menampung bakat dan minat peserta. Makanya tidak ada ekstrakurikuler wajib, hanya 1 di pramuka itu pun hanya wajib kegiatan. Karena dasar dharma itu kan sukarela pramuka itu ya. Kalau mau BHI diwajibkan, ya monggo kira-kira satuan pendidikan sanggup, anaknya memang perlu enggak gitu. Kalau ukir kok ada wajib, mungkin sama minggu P5 misalkan itu nggak usah. Jangan memberatkan. Memberatkan wajib itu ada yang memaksa anak kan, dan kita itu membela anak itu. Tapi kalau memang diperlukan analisis, diperlukan karakter untuk beda itu sangat diperlukan untuk anaknya, kan tidak ada. Pramukanya itu wajib menyediakan, tapi keanggotaannya tidak wajib. Misalkan gini, kan tetap kan sekolah kan ada hidup kan, kita punya hidup, jadi punya pembina apa istilahnya? Pembina. Itu tentu pramuka itu dari masa ke masa pasti selalu ada pembina. Saya kira gitu ya, tidak ada walaupun tidak wajib ke orang lain juga pasti ada. Apalagi kalau pembinanya itu familiar, enak, menengke, bukan anak usaha. Dan itu dari saya, itu memang tidak ada wajib. Tapi kalau sekolah itu memang butuh dan itu urgent tidak. Itu. Mungkin saya mau menjelaskan tentang ekstra itu kenapa kemarin hujan itu diwajibkan. Ini kami punya pertimbangan dan sudah digagas termasuk salah satunya Pak Sultan. Tapi seiring perjalanan bahwa P5 mungkin masuk ke P5 mungkin ke depannya ya ekstra mungkin itu digeser dimasukkan ke P5 jadi tidak wajib. Kemudian kalau pramuka kemarin kan dasarnya pembinaan di sini banyak, dari segi anak-anak juga banyak, juga bisa bayangan bisa ini pelaksanaan dalam dasar dharma itu bisa nyangkut gitu kan pramuka sehingga kemarin tetap ada kan kemudian BHI karena keprihatinan
orang tua siswa baru itu membahas tentang anaknya yang sudah bersorak dan lain-lain, sholatnya juga ternyata nggak pas. Itu ibunya diajak bilang bincang sama saya itu ya, teman siapa saya lupa. Itu jawabannya malah begini, tak ini kok dikandani. Saya kaget pajak dong. Sebagai orang tua mestinya yang dikurung ibu itu kalau mandiri anaknya, kalau mungkin semoga bisa di sini enggak, tapi jawabannya tak ini kok dikandani. Jadi pas itu anaknya memang beristri. Iya. Seperti itu. Kira-kira lebihnya itu yang mungkin digeser ke P5 jadi tidak wajib. Jadi yang dipikir Pak Mas Amin itu memang kenapa pramuka itu tidak wajib, karena pramuka pernikahannya dengan pernikahan karakter. Nah, pernikahan karakter itu sekarang sudah ada di saat saya seperti itu. Tapi monggo ya itu semua benar yang melaksanakan. Yang jelas saya hanya memberikan rambu-rambu. Kalau memang pernikahan itu satuan pernikahan dan itu memang itu kebutuhan yang sangat urgent, monggo. Jadi nanti tinggal 2, tinggal 3. Nah, kalau Mbak Nim alasannya dibahas lagi Bu nanti yang kedua ini masih perlu dibahas lagi, tapi saya masih berharap energi tetap ada. Jadi nek tanpa monggo nanti, tapi di sini banyak yang sudah KRD. ya monggo, kembali ke maju. Kalau memang itu diperlukan ya wajib. Itu ya. Itu nih Pak Safwan ya. Kamu berpikir. Ya kalau sudah. Tetap dulu Ibu. Jadi saya tetap ini. Ya, terima kasih untuk masukannya, saran dari Bu Maria selaku Mas Bina dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga penyusunan KSP nanti bisa baik dan semoga Ibu dan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Jadi saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, belum saya ulangi, saya kasih lagu biar pastinya nggak kopi, berdiri semua. Ayo Pak Safwan lagunya, Bapak Ibu nyanyinya bersama-sama. Kita enak sih. Nyanyi. Dia yang tidak bisa bisa lihat. Cinta